Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Maulana. Saya di sini akan sedikit menjabarkan tentang budidaya Malapari. Oke, lanjut. Yang pertama kita bahas tentang klasifikasi Malapari. Malapari berasal dari divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, subkelas Dicotyledoninae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Pongamia, spesies Pongamia pinnata L. Pierre. Penyebaran alami meliputi negara-negara India, Myanmar, dan Indonesia. Di Indonesia, Malapari ditemukan di Pulau Sumatera, yaitu di Taman Nasional Rebak, Teluk Belikat, Pulau Bangka. Banten ditemukan di pantai sekitar Tanjung Lesung. Daerah Ciamis yaitu di pantai Batu Karas. Pada daerah ujung Belambangan pada Taman Nasional Alas Purwo, dan pada Bali Utara yaitu pada pantai Lovina. Lanjut pada Lombok Timur, pantai Sangihe dan Maluku. Selanjutnya manfaat Malapari. Malapari dapat digunakan untuk mengobati akibat sengatan ikan cibilang atau sejenisnya. Menurutnya pula, rebusan kulit pohon ini bersama kacang hijau, bawang putih, mesoi, dan cengkeh dapat dipakai orang-orang Seram Timur dan Banda untuk menyembuhkan sakit beri-beri, kulit berbau tak enak. Ini di Grajangan, Banyuwangi, dipakai untuk mengatasi kudis. Minyak bijinya dipakai untuk mengobati penyakit kulit sebagai minyak lampu, bahan pembuatan sabun, dan kini juga sebagai bahan biodiesel. Malapari juga ditanam sebagai peneduh tepi jalan atau kanal irigasi, penghias taman, penghalang angin, dan penyubur tanah. Saat ini, pemanfaatan Malapari sebagai bahan bakar nabati banyak ditemukan di India. Kelebihan Malapari sebagai bahan baku biodiesel adalah biji mempunyai rendemen minyak yang tinggi terhadap berat kering dan dalam pemanfaatannya tidak berkompetisi dengan kepentingan pangan. Selanjutnya, persyaratan tempat tumbuh. Tanaman Malapari banyak ditemukan di sepanjang pantai dan hidup bergerombol. Pohon termasuk jenis cepat tumbuh. Dalam 4-5 tahun, tinggi pohon dapat mencapai 20 hingga 25 meter dan sudah mulai berbunga dan berbuah. Umumnya ditanam di areal pesisir kawasan tropis karena sifatnya yang tahan terhadap salinitas dan udara yang terbuka. Pada persebaran alaminya, pohon ini dapat tumbuh pada ketinggian antara 0 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Tanaman Malapari tumbuh baik pada tanah liat berpasir, dan tanah liat yang bergumpal-gumpal pada kondisi masih dan alkalinitas. Malapari merupakan tanaman asli daerah subtropis dan humida yang memiliki curah hujan tahunan antara 500 hingga 2500 mm dan musim kering selama 2-6 bulan dengan suhu maksimum antara 27 hingga 38 derajat Celcius dan suhu minimum antara 1 hingga 16 derajat Celcius. Tanaman dewasa mampu tumbuh pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Pada tingkat anakan toleran terhadap naungan dan dapat mengikat nitrogen udara bebas. Malapari sebaiknya ditanam pada tanah berdrainase baik dengan sinar matahari penuh atau sebagian. Malapari akan menunjukkan kekurangan nutrisi jika tumbuh pada tanah dengan pH di atas 7,5. Selanjutnya, pembibitan. Perbanyakan tanaman Malapari dapat melalui biji, di mana biji dipilih dari buah yang benar-benar masak pohon.
Setelah daging buah dikelupas, biji harus langsung ditabur ke dalam polybag atau disemai dalam bak kecambah. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan benih turun daya kecambahnya. Setiap polybag diisi media tanam berupa campuran tanah lapisan atas dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Setiap polybag ditanami 1 benih. Tempat pembibitan diberi naungan dengan bahan dapat berupa daun kelapa, jerami atau paranet. Pembibitan ini dilakukan selama 2-3 bulan. Kegiatan yang dilakukan selama pembibitan antara lain penyiraman pagi dan sore, penyiangan dengan melakukan pembersihan gulma sekitar bibit, dan seleksi dengan memilih bibit yang pertumbuhannya baik. Pembibitan secara vegetatif juga mudah dilaksanakan, yaitu dengan cara stek batang. Stek diambil dari pohon induk dengan penampilan yang baik dan sehat. Bahan stek diambil dari ranting berukuran 1 hingga 1,5 cm atau dari terobosan hasil pemangkasan, tidak memerlukan bahan perangsang pertumbuhan akar. Stek umur 2 bulan sudah berakar dan tunas, sudah mencapai 10 hingga 15 cm. Selanjutnya, persiapan lahan. Kegiatan persiapan lahan meliputi pembukaan lahan, pengajiran, pembuatan lubang tanam. Pengajiran dilakukan dengan menancapkan ajir, bisa dari bambu atau batang kayu, dengan jarak tanam disesuaikan dengan rencana populasi tanaman yang dikehendaki. Lahan yang akan ditanami dibersihkan dari semak belukar, terutama di sekitar calon tempat tanam. Penanaman dilakukan pada awal atau selama musim penghujan, sehingga kebutuhan air bagi tanaman cukup tersedia. Bibit yang ditanam dipilih yang sehat dan cukup kuat, serta tinggi bibit sekitar 50 cm atau lebih. Saat penanaman, tanah di sekitar batang tanaman dipadatkan dan permukaannya dibuat agak cembung. Penanaman dapat juga dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan stek cabang atau batang. Jarak tanam yang biasa digunakan berkisar antara 2 meter kali 2 meter sampai 5 meter kali 5 meter. Selanjutnya, pemanenan. Buah yang dikumpulkan sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat. Buah-buah ini dapat dikumpulkan dengan cara menggoyang-goyangkan dahan, dan apabila buah sudah tua akan rontok dengan sendirinya. Kemudian buah dikupas secara manual seperti akan mengupas kacang tanah. Hasil perhitungan potensi produksi pada akhir musim buah dapat dikumpulkan 28 kg dari satu pohon. Dalam satu pohon malapari dihasilkan 9 hingga 90 kg biji per tahun. Sehingga jika kerapatan tanamnya 100 pohon per hektar, maka potensi panennya adalah 900 hingga 9.000 kg biji per hektar per tahun. Apabila rendemen 25%, maka dihasilkan 225 hingga 2.250 kg per hektar per tahun minyak lemak. Dengan cara pembudidayaan yang baik dan rotasi tanam 5 hingga 7 tahun, maka produksi perkebunan malabari yang dihasilkan mencapai 2 ton minyak lemak dan 5 ton kayu bakar per hektar per tahun. Berikut adalah contoh benih malabari.